Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal dirundung masalah. Keberaniannya bicara sosok mafia tanah justru berbalik ke laporan polisi. Tapi Dino tak patah arang mencari keadilan. Benarkah sosok yang dituding Dino adalah dalang mafia tanah? Bagaimana Ibu Dino bisa menjadi korban penipu? Saya Ken Ane, Anda menyaksikan Cover Story One, Akal Bulus Mafia Tanah. Dino Patijalal meradang. Sang ibu menjadi korban ulah nakal oknum maklar yang disebutnya sebagai sindikat mafia tanah. Tak hanya sekali, Dino meyakini ibunya yang menggeluti bisnis properti lebih dari 30 tahun itu setidaknya sudah beberapa kali menjadi korban pencurian tanah sejak 2019 lalu. Mereka ini lihai sekali. Jadi salah satu modus yang paling sering adalah mereka menjadi pembeli, pura-pura menjadi pembeli, kemudian juga membayar deposit, dan uang deposit biasanya dari seorang funder ya, karena mereka kadang-kadang nggak ada uang sebanyak itu. Nah, kemudian dari deposit itu mendapatkan sertifikat inilah yang kemudian mereka ambil. Dalam kasus tertentu mereka nggak ngejar fisik rumahnya, mereka cari sertifikat ini untuk apa? Satu, bisa digadaikan ke bank untuk ambil uang, atau enggak, kedua, udah ada sertifikat mereka jual ke orang lain dengan harga di bawah pasar. Untuk kasus ini tersangka sudah kita amankan dan ini sudah berjalan ya. Total semuanya ada 5 tersangka. Di berbagai media, Dino terang-terangan menyebut nama Freddy Kusnadi sebagai salah satu dalang mafia tanah yang mengelabui ibunya itu. Dino mengklaim dirinya mengantongi bukti kuat keterlibatan Freddy. Kekesalan Dino menjadi-jadi lantaran nama yang diyakini sebagai dalang penipuan itu justru bebas berkeliaran. Orang-orang ini jelas akan berkelit terus ya, tapi nama Freddy udah ada di minimal 3 kasus rumah yang menimpa ibu saya, 3 ya, bukan 1 dan sudah ada pengakuan dari tersangka bahwa Freddy ini adalah dalang mereka ya, orang yang memberikan KTP palsu, yang mengatur figur palsu dan rekening palsu, dan lain sebagainya. Sementara itu, di pihak Freddy meyakini tak ada aturan yang ia tabrak terkait urusan bisnis dengan ibunda Dino. Freddy pun mengklaim pernah bertemu dengan ibunda Dino untuk urusan jual beli rumah yang ada di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Saya ketemu ada 3 kali. Ya. Yang pertama itu memang ibu buru-buru mau sholat, itu kan sekitar jam 6 kurang, jam 5 lewat, sampai jam 6 lah. Jadi kita sempat ngobrol di sana juga. Terus akhirnya kita tanya jadi dijual atau enggak. Rumahnya ibunya di mana itu? Di belakang rumah makan Padang, di belakang Kemang. Kapan AJB? AJB-nya itu di awal 2020. Oh, di Januari atau Februari? Januari, Pak. Oh, di mana? Di kantor camat apa kantor notaris? Di kantor notaris. Kantor notaris PPAT ya? Iya. Freddy hanya 1 kali beli di Antasari titik. Dia AJB, dia tebus itu sertifikat di koperasi pakai uang di 4 miliar. Jadi 11 miliar tinggal dikurang-kurang saja. Kalau ada dibilang 2 miliar dikasih kepada ibunya, dikasih sertifikat balik nama, saya pingin tahu yang mana dan kapan. Kita tidak pernah mendatangi AJB apapun
ya. Dan jangankan menandatangani, pertemuan aja, Bu saya mau beli rumah, itu nggak ada tuh, ya kan. Transfer juga nggak ada, ya kan. Dia bilangnya ada, ya, tapi transfer kemana, nggak ada AJB kok, gitu, ya kan, dan lain sebagainya gitu. Right. Jadi dia akan mempersiapkan hal-hal yang bersifat legalistis gitu. Wah, kayaknya saya udah ke sini dan sana. Pihak Freddy yang merasa disudutkan karena dituding sebagai mafia tanah tak berdiam diri. Melalui kuasa hukumnya, Freddy lantas melaporkan balik Dino dengan dugaan pencemaran nama baik. Hari Sabtu kami laporkan karena Twitternya menyebut nama Freddy 3 kali. Kan pasti Freddy itu. Kecuali dia bilang nanti bukan Freddy yang itu, ya kami cabut laporan. Kita tunggu nanti kan itu Freddy yang mana kan gitu. Hanya saja dia bilang Freddy yang membalik nama, yang rumahnya di yang di Antasari, ya udah berarti Freddy kami. Saya nggak takut, nggak gentar, karena dia yang sudah mencoba melaporkan saya dan sudah melaporkan, right? Jadi saya akan tentu melawan balik. Ini adalah jurus-jurus yang biasa mereka lakukan. Sekarang ini saya melihat sindikat lagi panik dan berusaha dengan segala cara untuk mendiskreditkan saya. Selain di ibu kota, praktik mafia tanah diduga juga menjalar di sejumlah daerah. Di Kabupaten Tangerang, Banten misalnya, rakyat kebanyakan mendadak kehilangan tanah mereka seiring terbitnya dokumen siluman. Entah bagaimana bisa. Kalau mafia kan pasti terorganisir, dia tidak mungkin sendiri. Kasus yang dialami Ibunda Dino Patijalal menambah panjang kasus dugaan mafia tanah di negeri ini. Modus yang dijalaninya pun serupa, mulai dari memalsukan sederet dokumen hingga membuat notaris fiktif. Kasus dugaan mafia tanah yang disuarakan Dino Patijalal mengingatkan kepastian hukum perihal kepemilikan sebidang tanah di Republik ini seakan rentan dipindah tangankan. Pertengahan Februari 2020 silam, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya berhasil mengungkap kasus mafia tanah dengan nilai kerugian sekitar 80 miliar rupiah. Modus tersangka cukup rapi, di mana salah satu pelaku berpura-pura akan membeli rumah mewah dengan pelaku lainnya sebagai notaris fiktif. Setelah harga disepakati, notaris fiktif meminta sertifikat asli dengan dalih untuk pengecekan ke Badan Pertanahan Nasional. Namun, justru sertifikat itu kemudian dipalsukan. Mafia tanah itu dua hal, ya. Orang menjadi mafia tanah. Satu, dia mengambil atau mendapatkan hak atas tanah orang lain secara melawan hukum. Ada nggak unsur melawan hukumnya kan? Nah, yang kedua adalah dia lakukan itu secara terorganisir. Kalau mafia kan pasti terorganisir, dia tidak mungkin sendiri, pasti melibatkan oknum BPN, melibatkan oknum notaris, melibatkan oknum lurah camat. Nah, itu bisa kita katakan mafia. Yang ada, tolong, mafia memang sudah ada, buka hati nurani para pejabat. Persoalan tak kalah pelik turut dihadapi warga Kabupaten Tangerang yang resah oleh maraknya aksi mafia tanah. Tanpa disadari,
keabsahan legalitas kepemilikan lahan mereka terbentur persoalan nomor identifikasi bidang atau NIB yang tahu-tahu berganti nama ke pihak lain. Mereka tersadar bahwa NIB tanah miliknya telah berganti nama kepemilikan tak kala mengajukan permohonan pengukuran tanah ke Kantor Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tangerang. Untuk menyelesaikan kasus ini sebetulnya sangat mudah. Tinggal buka data kedua belah pihak, mana yang asli, mana yang hasil rekayasa. Kalau BPN punya kemauan. Kemudian pihak BPN dalam hal ini Ibu Kanwil mengatakan kami tidak punya kapasitas untuk menilai mana yang benar, mana yang tidak. Itu adalah kapasitas dari pengadilan. Kemudian setelah selesai pertemuan itu kami bicara dengan Bu Kanwil di kantor di ruangan bawah. Saya bilang, Bu Kanwil kalau gitu jadi pejabat BPN enak ya. Bikin aja semua produk NIB sebanyak-banyaknya, sertifikat sebanyak-banyaknya, kemudian nanti ketika ada yang klaim atau bermasalah, lempar ke pengadilan. Beliau mengatakan, ya begitulah kondisinya. Tanah milik warga ternyata sudah ada NIB nama lain tanpa adanya proses jual beli. Jadi ketika mereka mendaftarkan ke ATPPN ditolak sebab ada nomor induk bidang orang lain. Dan pada akhirnya kami diundang untuk verifikasi data. Kita buka warkah masing-masing. Ternyata begitu kita buka warkah mereka itu notarisnya aja belum tanda tangan. Tapi yang bikin aneh kok udah bisa mendaftarkan NIB. Bahkan di gambar ukur kepala desa saya tanda tangan di palsu. Mafia-mafia ini memang kenapa dia tumbuh subur di Indonesia karena ada dua hal. Pertama karena sistem pendaftaran tanah kita yang saya katakan itu bahwa bersifat formalistik. Artinya begini, sistem pendaftaran tanah itu kalau kita jual beli lantas proses balik nama biasanya kan kita ke PPAT notaris, nanti dimintalah berkas-berkasnya. Jadi notaris atau PPAT pada saat itu dia tidak bertanggung jawab terhadap kebenaran material, hanya kebenaran formal. Apa itu kebenaran formal? Kebenaran formal adalah kelengkapan berkas. Masalah berkas itu salah, itu bukan urusan dia. Tanah sebagai anugerah ilahi seharusnya dapat dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Di sini, negara diberi mandat menguasai, bukan memiliki. Mandat itu mewajibkan negara memberikan kepastian hukum kepada rakyatnya perihal kepemilikan sebidang tanah. Baru-baru ini, gagasan sertifikat elektronik diapungkan. Akankah ide ini efektif memberangus praktik haram mafia tanah? Nanti semua data kita elektronikan, kalau ada orang datang akan dicek langsung dengan sistem elektronik. Sengketa kepemilikan tanah yang menimpa keluarga Dino Pati Jalal memantik reaksi. Jika sosok yang punya pengaruh saja bisa menjadi korban, lantas bagaimana dengan masyarakat awam? Mampukah program sertifikasi elektronik yang tengah dicanangkan pemerintah mampu mengunci rapat pintu praktik mafia tanah atau sebaliknya?
kasus pencaplokan tanah yang dialami ibunda mantan Duta Besar RI untuk Amerika Serikat Dino Patijalal ibarat fenomena gunung es. Perkara serupa memang sudah memakan banyak korban di kehidupan masyarakat sejak lama. Namun, pemerintah tak mau tinggal diam. Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional meluncurkan e-sertifikat. Pemberlakuan sertifikat elektronik ini digadang-gadang bakal membuat para mafia tanah mati kutu. Kita mau memperbaiki sistem. Nanti semua data kita elektronikan, kalau ada orang datang akan dicek langsung dengan sistem elektronik, ya kan? Nah, namun itu masih perlu uji coba. Saya sih pendapat juga kalau untuk mencapai suatu kepastian hukum, ya memang sebaiknya gitu dipusatkan ya jadi sertifikat elektronik sehingga tidak ada menghindari pungli, menghindari pemalsuan dan penyalahgunaan lainnya gitu. Dengan berpayung pada peraturan Menteri ATR Kepala BPN nomor 1 tahun 2021 tentang sertifikat elektronik, pemerintah akan menguji coba penerapannya secara bertahap. Sekarang ini sudah mulai, tetapi masih di dalam konteks pilot project. Jadi kalau pilot project ini adalah hanya di sejumlah tempat yang dianggap sudah sangat siap untuk kita lakukan, karena tidak bisa kita lakukan adalah secara serta-merta secara nasional. Jadi kita adakan ini pilot projectnya di Jakarta dan di Surabaya terlebih dahulu. Tetapi juga itu bukan terhadap masyarakat dulu, tetapi akan dilakukan adalah terhadap barang milik negara. Konversi sertifikat tanah dari analog digital memang bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemilik tanah. Sengketa dan konflik pengadilan soal pertanahan pun diharapkan bisa diminimalisir bila program ini sudah dijalankan. Namun, benarkah e-sertifikat bakal efektif memberantas sindikat ini? Atau jangan-jangan justru memberi celah modus baru bagi para tikus-tikus pencaplok tanah? Sertifikat elektronik kalau bersifat backup itu saya setuju. Tapi kalau misalnya diganti menjadi itu jadi pegangan, itu saya kurang sependapat karena ada dua kelemahannya. Secara teknis, apa yang tidak bisa diretas? Kalau cuma itu satu-satunya. Ya. Yang kedua adalah secara hukum. Hukum apa? Hukum pembuktian. Kalau terjadi sengketa tanah, elektronik apa bisa jadi bukti? Ini Pak, saya punya sertifikat, gimana pembuktiannya? Buat kita pengembang dan untuk masyarakat sebetulnya lebih bagus karena e-sertifikat itu memberikan kemudahan-kemudahan dan pelaksanaan yang lebih praktis. Tapi yaitu jangan sampai data itu bisa bocor atau dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Lantas, bagaimana cara agar bisa terhindar dari jeratan mafia tanah? Pertama, jangan tergiur dengan embel-embel DP yang besar. Oke, kalau DP-nya udah masuk, yang kedua kita lihat kedua adalah notarisnya. Notarisnya tuh harus yang kredibel. Kalau bisa notaris yang kita kenal sendiri, ya. Kalau bisa jangan mau notaris dari pembeli gitu. Atau oke lah notaris pembeli, tapi kita tahu notaris ini kredibel, kantornya ada. Terus kemudian setelah itu kawal terus itu transaksi. Karena jangan sampai dia bilang pembayaran tempo nih. Pembayaran tempo-tempo
tapi ternyata nggak dibayar-bayar. Ternyata tuh sertifikat udah dialihnamakan. Itu cek terus ke notaris atau juga ke BPN. Apakah tuh nama sudah beralih atau belum gitu. Itu yang pertama. Dan ketiga terakhir, pilih juga broker yang bagus gitu. Jangan broker yang tidak tersertifikasi. Kasus pemalsuan sertifikat tanah yang melanda keluarga Dino Patijalal membuka mata publik bahwa sindikat ini masih bergentayangan dan tak pandang bulu dalam memilih korbannya. Kewaspadaan tinggi masyarakat, pengawasan yang ketat dari pemangku kepentingan hingga penegakan hukum yang tegas selayaknya menjadi kunci penting demi memberantas para mafia tanah.